Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun di dalam sosial media, dan itu merupakan media bagi kita untuk menjalin tali silaturahim sehingga kita bisa membangun ukhuwah Islamiyah yang semakin kokoh, yang semakin kuat ke depannya. Semoga hidup kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan juga di akhirat. Pada kesempatan kali ini, topik yang akan saya bahas yaitu sebagian dari Asmaul Husna, yaitu Al-Bari. Ya. Jadi pembahasan kita pada kesempatan kali ini yaitu tentang Al-Bari. Al-Bari adalah salah satu dari Asmaul Husna yang berarti maha mengadakan atau yang maha pencipta. Jadi makna dari Al-Bari di situ maha mengadakan. Maksudnya apa di situ? Menjelaskan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala mengadakan segala sesuatu yang ada di dunia ini dan juga yang ada di akhirat. Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatu tanpa contoh sebelumnya, menciptakan dari ketiadaan. Jadi segala sesuatu ciptaan Allah Subhanahu wa taala di situ diciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Nah, itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang disebut juga dengan makhluk. Nah, dapat kita jelaskan di sini bahwasanya itu termasuk kepada maha mengadakan. Yang mengadakan manusia itu ialah Allah Subhanahu wa taala dan memisahkan ciptaannya satu sama lain. Penjelasan lebih detail lagi mengenai tentang Al-Bari di sini, bahwasanya penjelasan yang pertama, Al-Bari dalam bahasa Arab. Ya, secara bahasa Al-Bari di situ berasal dari kata bara'ah yang berarti menciptakan atau menjauhkan sesuatu dari sesuatu yang lain. Itu secara bahasa penjelasannya seperti itu yang berkaitan dengan Al-Bari. Makna Al-Bari menekankan pada penciptaan sesuatu dari ketiadaan. Menjadi ada maksudnya. Dan penciptaan yang berbeda satu sama lain. Nah, ini contohnya ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluknya yang berbeda satu dengan yang lainnya. Salah satu contohnya adalah wujud manusia. Dalam wujud manusia tersebut, baik ditinjau dari wajahnya, kita lihat bermiliaran-miliaran, bertriliunan-triliunan orang lain. Dari zaman dulu sampai sekarang, dan wajahnya pun tidak ada yang sama. Itu maha suci Allah Subhanahu wa taala atas segala kekuasaannya, dan maha Allah yang maha mengadakan manusia yang berbeda dengan makhluknya yang satu dengan makhluknya yang lain. Itu merupakan kekuasaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini berbeda dengan Al-Khaliq yang juga berarti menciptakan, namun lebih menekankan pada perancangan dan penetapan sistem dalam penciptaan. Jadi manusia itu diadakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu perbedaan makna dari Al-Bari dan juga Al-Khaliq, ya. Nah, jadi makna dari Al-Bari di situ apa? Maha mengadakan. Al-Bari dalam Al-Qur'an. Nama Al-Bari disebutkan beberapa kali dalam Al-Qur'an, termasuk dalam surah Al-Hasyr ayat 24. Ya. Nah, jadi Al-Bari di situ sudah disebutkan.
di dalam Al-Quran bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menegaskan kepada kita bahwa Dialah yang Maha mengadakan atau Al-Bari. Ya. Bagaimana kalau misalkan kita melihat contoh dalam kehidupan? Sifat Al-Bari dapat kita lihat dalam keragaman ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik dari jenis maupun bentuknya. Manusia, hewan, tumbuhan, dan semua makhluk memiliki perbedaan yang unik yang merupakan wujud dari sifat Al-Bari. Nah, jadi di situ kalau misalkan kita melihat lagi tentang kehidupan, bahwasanya semua ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah itu yang Maha mengadakan dari semua ciptaannya, dan juga wujudnya itu berbeda satu dengan yang lainnya. Nah, kenapa bisa demikian? Itu adalah contoh dalam kehidupan yang berkaitan dengan Al-Bari. Mengimani Al-Bari. Mengimani Al-Bari berarti meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah satu-satunya pencipta yang menciptakan segala sesuatu tanpa contoh sebelumnya dan menciptakan segala sesuatu dengan segala keunikan dan perbedaannya. Jadi dengan kita mengimani Al-Bari bahwasanya menjelaskan kepada kita, mengajarkan kepada kita bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan segala sesuatu atau yang mengadakan segala sesuatu. Dengan segala apa? Keunikan dan juga perbedaannya. Bagaimana dari segala keunikan? Setiap manusia, setiap makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki kelebihan dan juga yang lainnya memiliki kelemahan. Oleh sebab itu yang memiliki kelebihan melengkapi kepada yang memiliki kekurangan, biar saling melengkapi. Jadi makna kita mengimani Al-Bari memang seperti itu, bahwa mengajarkan kepada kita Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha mengadakan segala sesuatu dan makhluknya yang memiliki keunikan tersendiri dan perbedaannya tersendiri. Bagaimana hikmah mengimani Al-Bari di sini? Dengan memahami sifat Al-Bari, seorang muslim akan semakin menyadari kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dan keagungan ciptaannya. Ya, jadi dengan kita bisa mengimani Al-Bari, ada beberapa hikmah yang kita bisa dapatkan. Kita mengimani, mengakui, dan juga memberikan penyadaran terhadap kita bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala di situ memiliki kebesaran yang paling sempurna dan keagungannya segala ciptaannya. Hal ini akan menumbuhkan rasa syukur dan saling menghargai atas perbedaan dan yang ada di antara sesama makhluk. Jadi dengan kita mempelajari, memahami tentang makna Al-Bari di situ memberikan pelajaran kepada kita bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki kekuasaan yang sangat luar biasa, kebesaran yang sangat luar biasa, dan juga keagungan atas segala ciptaannya. Dan juga di situ menumbuhkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, baik karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan kita dan juga memberikan nikmat yang luar biasa di dalam hidup kita. Itu adalah hikmah kita dengan cara apa di situ? Mengimani Al-Bari. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang berkaitan dengan Al-Bari di situ. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-Hasyr ayat 24. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallahul khaliqul bari'ul musawwir. Lahul asmaul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Artinya dialah Allah yang menciptakan, yang mengadakan. Al-Bari ya, yang mengadakan, yang membentuk rupa, yang mempunyai asmaul husna, bertasbih kepadanya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, bertasbih kepadanya yang apa yang di langit dan di bumi, dan dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Kalau misalkan kita membaca lagi tentang ayat ini, memberikan pelajaran kepada kita, memberikan hikmah kepada kita bahwasanya
Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan semua makhluk yang ada di muka bumi ini, yang ada di dunia, dan Allah Subhanahu wa taala yang mengadakan semuanya, yang membentuk rupa, yang mempunyai asmaul husna, nama-nama Allah yang paling indah dan juga paling sempurna, bertasbih kepadanya apa yang ada di langit dan juga yang ada di bumi. Dan dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam Al-Qur'an surah Yasin ayat 79, kul yuhi halladzi ansyaha awwala marrah wa huwa bikulli syai' wa huwa bikulli khalqin alim. Ya. Artinya katakanlah ia akan dihidupkan oleh Tuhan yang menciptakan kali yang pertama dan dia maha mengetahui tentang segala makhluk. Jadi Allah Subhanahu wa taala yang sudah maha menghidupkan kita, yang sudah maha mengadakan kita, dan kita setelah mati itu akan dibangkitkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala maha mengetahui tentang segala apa yang ada pada makhluknya. Ya. Jadi itu adalah pembelajaran bagi kita belajar ya tentang sebagian dari Asmaul Husna yaitu Al-Bari. Ya. Keutamaan memaknai Asmaul Husna Al-Bari dalam kehidupan, memaknai Asmaul Husna Al-Bari artinya yang maha mengadakan sama dengan beriman kepada Allah dan sifat-sifat mulianya. Dengan kita mengimani Al-Bari di situ bahwasanya kita sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga sifat-sifat yang paling mulia, yang paling sempurna. Nah, jadi itu adalah pembelajaran bagi kita belajar tentang memahami makna Al-Bari dan semoga bisa bermanfaat bagi kita semua dan menjadi perantara kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya. Terima kasih saya sampaikan kepada kalian yang sudah berpartisipasi di dalam channel saya semua. Sebelum saya tutup, mari kita ngirim Fatihah dulu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ila hadratin Nabiul Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa liman dakhala fi baitihi ajma'in. Kullu syai'in lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Fatihah yang selanjutnya mari kita ngirim Fatihah kepada kedua orang tua kita semuanya, guru-guru kita semuanya, kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat, semoga diteguhkan Islam dan juga iman kita oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi perantara kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya, dan semoga dikabulkan hajat-hajat kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.